Pak, makan siangnya sudah siap? Saya lagi tidak nafsu makan, Saman. Bukannya Bapak dari kemarin belum makan? Nanti kalau Bapak sakit gimana? Sekarang pun saya lagi sakit, Saman. Di saat penduduk merasakan kebahagiaan, panen di mana-mana, kebun juga sudah berbuah, dan saya di sini. Saya cuma pengen satu, selama bertahun-tahun. Kenapa sulit juga dapatnya ya? Mungkin Bapak sedang memikirkan tentang... Ya iyalah. Kamu pikir apa lagi yang saya butuhkan? Kecuali keturunan yang bisa mewarisi harta kekayaan saya. Kalau saja ada yang bisa membuat saya dan istri saya punya anak, saya bersedia bayar dengan separuh harta kekayaan saya, Saman. Sebenarnya kita mau kemana lagi sih, Pak? Terus saja, sampai nggak ada jalan lagi di depan. Semoga keselamatan selalu bersamamu. Siapa kamu? Aku adalah Pri Suci. Kalau kamu Pri Suci, kamu pasti akan tahu saya akan kemana. Dan kamu juga pasti akan tahu apa yang bisa menyembuhkan kesedihan aku ini. Makanlah setengah buah apel ini dan berikan setengahnya pada istrimu. Apa apel ini bisa membuat saya dan istri saya punya anak? Mana prinya? Mana ya? Pak? Ini sama. Tadi dia Pri Suci yang ngasih aku apel ini. Tadi dia di sana. Pak, bukannya Bapak dari tadi saya lihat Bapak sendiri di sini. Nggak ada siapa-siapa, Pak. Mas dapetin apel ini dari mana? Dari Pri Suci yang saya temui di perjalananku tadi. Udahlah, ayo kita makan aja yuk. Enak ya, Mas? Iya, enak. Sayang, kamu gak apa-apa, sayang? Aku nggak apa-apa kok, Mas. Cuman pusing. Mual. Atau jangan-jangan kamu hamil, sayang? Iya. Hah? Iya? Kamu hamil? Oh. Tarik nafas. Ya, ayo. 1, 2, 3. Aduh, Mbak. Sabar. Sebentar lagi Neng pasti bisa, Neng. Tarik nafas. Dikit lagi, Neng. Tarik. Tahan. Ya. Mas! Alhamdulillah, Neng. Anaknya sempurna. Pak! Pak! Ibu? Anak Bapak lahir, Pak. Laki-laki. Putih. Ganteng lagi, Pak. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah. Saman, untuk merayakan kelahiran anak saya, tolong siapkan 9 bahan pokok dan bagikan pada
pengemis-pengemis, orang-orang miskin, dan janda-janda miskin yang ada di kampung ini. Ya, tolong siapkan ya. Iya Pak, iya Pak. Makasih ya, Sama-sama. Dan Galih, ditunggu sama bapak sama ibu di ruang makan. Disuruh makan. Enggak ah. Bilangin sama bapak sama ibu. Aku nggak mau makan. Aku lagi enak di sini. Ya udah, nanti bapak akan bilangin begitu ya sekarang. Enggak, tahun depan. Ya sekarang dong Pak Saman. Saman? Galih mana? Kamu nggak suruh dia makan? Maaf Pak, Dan Galih bilang dia lagi nggak mau makan. Katanya dia lagi nggak nafsu makan. Nggak selera makan. Apa-apaan itu anak? Dia bisa sakit kalau nggak mau makan-makan. Mas, kalau aku bilang nih, kayaknya dia pengen sesuatu, Mas. Makanya dia nggak pengen selera makan gitu. Dari mana kamu tahu? Mas, aku ini kan ibunya. Aku tahu wataknya lebih dalam daripada Mas. Pak Saman, ikut makan yuk. Terima kasih Bu. Kalau dia kepengen sesuatu, biar bapak yang ngurus. Mas, makannya belum habis loh. Bapak nanti nyusul. Mas. Galih. Bapak, Galih, kalau kamu memang butuh sesuatu, kenapa nggak terus terang sama bapak? Bapak tahu dari mana kalau aku pengen sesuatu? Udahlah, kamu bilang aja. Bapak akan berusaha semampu bapak untuk memenuhi keinginan kamu itu. Asal kamu jangan minta bintang jatuh di sini. Benar ya Pak ya, Bapak harus ngabulin permintaan aku. Sebenarnya aku kepengen kalau di halaman rumah kita itu punya kolam pancuran air. Tapi aliran airnya harus terbuat dari air susu. Kolam air susu? Iya. Tapi Bapak bisa dong ngabulin permintaan aku? Pasti. Pasti Bapak akan kabulkan permintaan kamu. Hore! Bapak akan suruh orang-orang untuk membuat kolam air susu untuk kamu. Makasih ya Pak. Galih, lihat. Kolam air susu seperti yang kamu inginkan. Sebagai bukti kasih sayang Bapak dan Ibu sama kamu. Iya nak, kamu nikmatin itu ya. Ayo Mas. Dasar orang kaya sombong, pelit. Saya berdoa pada Allah, semoga kamu
dipersulit untuk mendapatkan seorang gadis yang kamu cintai. Dan gadis itu adalah peri jeruk. Ini sakit. Yang ini? Bagaimana, Dok? Ya, penyakit anak bapak dan ibu ini memang aneh. Saya belum pernah menemukan penyakit seperti ini. Setiap saya pegang bagian tubuhnya, dia selalu bilang merasa sakit. Tapi anehnya, pada saat saya tekan, dia tidak merasa sakit sedikit pun. Jadi, penyakit ini hanya ada di pikirannya saja, Pak. Apa? Iya. Kulit pucat di wajahnya, lemah di tubuhnya, itu mungkin karena ketidakmampuan dia untuk makan saja. Jadi intinya, anak bapak dan ibu ini tidak sakit. Ya, jujur saja, memang begitu keadaannya. Pak, Bu. Terima kasih, Dok. Baik, Ya. Dok, saya antar keluar. Ya, baik. Pak, Iya, anakku. sepertinya usaha apapun tidak akan pernah berhasil, Pak. Permasalahannya, saya hanya mencintai 3 peri jeruk. Hanya itu. Galih, kamu tahu kan, cuma kamu satu-satunya anak Bapak. Mana mungkin Bapak membiarkan kamu pergi? Kalau kamu pergi, Bapak nggak akan punya kebahagiaan lagi di sini. Saya mohon, Pak. Hanya itu jalan keluarnya. Izinkan saya pergi. Galih, kamu cepat pulang ya, Nak. Iya, Bu. Pokoknya kalau apa yang dicari sama Galih sudah Galih dapatkan, pasti Galih akan kembali lagi ke sini. Galih, berjanjilah pada Bapak, jaga diri kamu baik-baik. Bapak dan Ibu akan selalu mendoakan kamu supaya kamu ngedapetin cita-cita kamu itu. Ya. Sip. Pokoknya Galih tidak akan mengecewakan Bapak. Galih berangkat dulu ya, Pak, Bu. Hati-hati ya. Kasihan. Kejepit ya? Gak apa-apa kan? Sekarang kamu udah aku bebasin. Udah bisa jalan-jalan lagi di sekitar sini. Lucu banget, Ci. Sini, tuh. Tekik, serahkan hasil itu sekarang. Gak akan. Ini persediaan makananku. Aku gak akan nyerahin ranselku. Kurang ajar. Berani kamu melawan kami. Hajar ya. Tenang manusia yang baik, mereka gak akan bisa gangguin kamu. Kamu? Aku yang suruh lebah-lebah itu menyerang mereka. Lebah-lebah itu adalah teman-temanku. Terima kasih ya. Sama-sama manusia.
Sekarang kami nggak bakalan takut lagi dengan lebal-lebas jalan itu. Dan sekarang, kamu nggak bisa kemana-mana lagi. Ya! Ya! Ayo kemana nih? Bu, tolong saya, Bu. Mereka mau jahat sama saya. Ngajar! Mati dia. Jangan takut. Tenang anakku, saya tidak akan membunuh kamu. Kenapa Ibu Jin tidak membunuhku? Karena tadi kamu sudah memanggil saya ibu. Kalau kamu tidak memanggil saya ibu, mungkin saya juga akan membunuh kamu. Makasih ya, Ibu Jin yang baik. Sedang apa kamu di hutan ini? Apa yang sedang kamu cari? Sebenarnya, sekarang ini aku sedang jatuh cinta kepada 3 peri jeruk. Ibu Jin tahu di mana keberadaan 3 peri jeruk tersebut? Ayo, ikut aku. Anak-anakku tidak terbiasa sama kedatangan manusia. Dia bisa menelan kamu hidup-hidup. Tapi kamu jangan khawatir. Saya bisa merubah kamu seperti yang saya mau. Jadi mereka nggak akan ngelihat kalau kamu di sini. Merubah aku menjadi apa, Ibu? Jadi kendi. Kendi. Tapi kamu jangan khawatir ya. Ini hanya bersifat sementara aja kok. Satu lagi, kamu jangan bersuara. Biar mereka tidak curiga sama kamu, ya? Ibu! Kalian udah pulang? Bu, kok aku nyium bau manusia ya, Bu? Iya, aku juga. Bau manusia apaan sih? Orang nggak ada apa-apaan juga. Kita makan. Iya, Bu. Sebelumnya, Ibu mau tanya nih sama kalian. Tanya apa, Bu? Kalau kalian tiba-tiba punya saudara laki-laki, mau diapain? Saudara laki-laki? Iya. Ya, pastinya kita bakal nyayangin dia, Bu. Kayak kita nyayangin diri kita sendiri, ya kan? Betul. Janji gak dimakem ya? Enggak, janji deh. Itu saudara laki-laki kalian. Hai. Hai. Hati aku gak enak, Mas. Aku takut di hutan dia. Ya Allah. Amit-amit deh, Mas. Kita berdoa saja. Mudah-mudahan dia selamat. Kamu jangan pikir yang macam-macam dong, sayang. Nanti kecurigaan kamu malah bikin anak kita celaka. Aku takut, Mas. Iya, sayang. Dia kelihatannya sedih deh, Bu. Dia memang sedang bersedih. Sedih kenapa sih, Bu? Kalian mau tahu? Dia sedang jatuh cinta sama si peri jeruk. Peri jeruk? Ya, sama peri jeruk. Kalian tahu nggak di mana tempat tinggal si peri jeruk? Ya, Bu, kita nggak tahu di mana peri jeruk tinggal. Lagian juga kita nggak pernah main ke tempat mereka, Bu. Tapi kayaknya Bibi kita tahu deh, Bu. Ah, iya, Bu. Bibi pasti tahu, Bu. Sekarang kalian bawa dia ke tempat si Bibi. Sekalian bilang sama si Bibi kalau itu anak ibu, ya.
Ibu pengen banget supaya dia bisa ketemu sama si peri jeruk. Cuma si Bibi ini yang bisa ngebantuin dia, ya? Oke Bu, beres. Pokoknya Ibu tinggal terima beres aja deh. Betul tuh. Tapi jangan blow on lagi kayak kemarin ya. Ye, sekarang kita udah pinter Bu, nggak blow on lagi. Terima kasih Bu. Ibu Jin sudah menolong saya. Sama-sama. Nah, sekarang kamu pergi aja sama anak-anakku. Nah, dia akan membawa kamu ke tempat bibinya mereka. Nah, bibinya itu yang membawa kamu ke tempat 3 peri itu, ya? Iya. Ayo saudaraku, ayo. Bu, pergi dulu ya. Ya, hati-hati. Iya, Bu. Bi! Halo Ibu. Oh, jadi ini anak baru ibu kalian? Iya, Bi. Ibu juga titip salam buat Bibi. Ibu juga bilang bahwa Ibu minta tolong sama Bibi buat bantuin dia, saudara baru kami. Bibi tahu apa yang dia inginkan. Dia pasti sedang jatuh cinta dengan 3 peri jeruk itu, iya kan? Wah, tebakan Bibi benar. Bibi hebat ya. Tenang anakku, tenang. Jangan khawatir anakku. Ibu akan membantumu semampu ibu. Walau ibu tidak tahu di mana keberadaan peri jeruk itu berada. Tapi ibu yakin, anak-anak ibu pasti tahu di mana mereka berada. Kita pamit pulang ya, Bi. Ya, baiklah. Hei saudaraku, ayo permisi, Bi. Bibi kirim salam buat ibu kalian, ya? Oke, Bibi. Ayo saudaraku, ayo. Mari anakku, silakan masuk. Ibu akan menyihir kamu menjadi satu. Karena jika anak-anak ibu tahu tentang kamu, manusia. Bagaimana pendapatmu? Kami janji, kami tidak akan menyakiti dia, Bu. Dan kami akan menjaganya. Akan ibu tunjukkan siapa saudaramu itu. Ada apa? Lahirlah. Hai semuanya. Inilah saudaramu itu, anak-anakku. Hai saudaraku. Hai saudaraku. Anak-anakku, sebenarnya saudaramu ini sedang mencari cintanya, yaitu 3 peri jeruk. Tapi dia tidak tahu di mana keberadaan peri jeruk itu. Apakah kamu bisa menemukan dan tahu tempatnya di mana keberadaan peri jeruk itu? Maaf, Bu.
Saya sama sekali tidak mengetahui tentang peri jeruk dan saya juga tidak tahu tempatnya di mana. Mungkin Paman Kerdil tahu, Bu, tentang peri jeruk itu? Iya, Bu. Benar. Paman Kerdil. Ya. Ibu ingat sekarang. Sekarang juga bawa saudaramu ini antarkan kepada Paman Kerdil. Bilang sama Paman Kerdil bahwa dia adalah anak ibu juga dan akan menjadi anaknya. Berangkatlah kalian. Baik, Bu. Baik. Terima kasih ya, Bu. Paman. Paman. Ada apa kalian datang kemari? Gini, Paman. Kamu disuruh Ibu untuk mengantarkan saudara kami untuk mengetahui letak ketiga peri jeruk tersebut. Saudara kalian? Iya. Ibu bilang dia adalah anaknya. Dan sebentar lagi akan menjadi anak Paman juga. Oh, anak ayah pasti tahu di mana para peri itu berada. Sebab ia sering bermain sama peri itu. Baiklah, Paman. Kalau begitu kakak pamit dulu ya. Iya. Hati-hati. Permisi, saudaraku. Sebentar lagi anak ayah pulang. Tunggu sebentar ya. Tapi ayah, apa ayah tidak mau merubah aku menjadi sesuatu? Jangan khawatir anakku. Anakku itu orangnya baik. Dan mau bersahabat sama siapa saja. Dia pasti mau bersahabat sama kamu. Aku hanya ingin memberi dia kejutan saja. Kamu, saya rubah dulu ya. Baik ayah. Hai, anakku yang manis. Ayah senang sekali kamu sudah pulang. Ayah punya kejutan buat kamu loh. Kejutan apa ya? Sebelum ayah memperkenalkan saudara barumu itu, ayah mau bertanya sama kamu. Misalnya, kamu punya saudara yang lebih tinggi dari kamu, bagaimana? Saya akan senang, Ayah. Saya akan selalu mengajaknya bermain dan selalu menjaga dia, ya. Bagus, ayah akan tunjukkan saudara barumu itu. Sekarang tutup kedua mata kamu. Hah? Tutup? Oh iya, iya. Sekarang buka kedua matamu. Hah? Wah, kamu manusia sungguhan. Halo saudaraku. Halo. Hei, jangan senang-senang dulu. Saudara barumu ini sedang bersedih. Sedang mencari tempat 3 peri jeruk. Hah? 3 peri jeruk? Iya, sebenarnya saat ini aku sedang jatuh cinta sekali sama 3 peri jeruk itu. Aku harap kalian bisa membantuku. Aku tahu ya. Aku tahu di mana tempat peri jeruk itu. Jadi kamu tahu di mana 3 peri jeruk itu? Beneran, tempatnya nggak jauh dari sini. Cukup melewati hutan. Nanti ada sungai. Tolong antarkan aku ya. Anterin dia ke sana ya. Baik, Ayah. Saya akan mengantarnya. Ayo, saudaraku. Hati-hati anakku. Ayah jangan khawatir. Ayo, saudaraku. Dadah, Ayah. Ayo musuh, aku sudah tidak sabar untuk bertemu dengan 3 peri jeruk yang aku cintai. Sabarlah, saudaraku. Sebentar lagi kita pasti akan sampai. Tapi kamu harus ingat, kamu nggak boleh mengambil sembarangan jeruk itu. Dan ingat, kalau kamu sampai mencelupkan tanganmu ke dasar kolam itu, 3 jeruk itu akan menghilang seketika. Kenapa bisa menghilang? Karena jeruk itu sangat pekat dengan rangsangan. Lalu, bagaimana caranya? Saya tahu, ikuti saya.
Bungsu, tunjukkan di mana 3 peri jeruk itu. Tenang saudaraku, aku tahu kok mana tempat yang nggak ada peri jeruknya dan mana yang nggak ada. Ayo ikuti aku. Oh, di sini tidak ada. Terus di mana, Bungsu? Barangkali di sana. Ayo. Wah, airnya bening sekali. Kamu jangan ketipu saudaraku. Air ini bening karena banyak peri jeruknya. Ayo kita duduk. Ayo Bungsu, cepat. Keluarkan peri jeruknya. Aku ingin sekali bertemu dengan mereka. Aku boleh nggak meminta kamu menceritakan cerita yang paling sedih yang pernah kamu alami di dunia ini? Kenapa harus menceritakan hal yang sedih? Pokoknya kamu cerita aja. Ya? Baiklah. Jadi begini ceritanya, Bungsu. Ada seorang pria yang sangat mencintai 3 peri. 3 peri itu cantik sekali. Tapi ironisnya, pria itu tidak tahu kalau 3 peri itu mempunyai perasaan yang sama atau tidak. Dia melewati aral rintangan. Dia harus meninggalkan orang tua dan keluarganya yang jauh di sana demi mendapatkan cinta dari 3 peri tersebut. Tapi entah sampai saat ini apakah pria itu dapat bertemu dengan orang yang dia cintai. Karena hingga kini pria itu masih menunggu kedatangan 3 peri yang sangat dicintainya. Hah? Itu jeruknya saudaraku. Ayo kita ambil. Ini dia peri jeruknya. Ini yang kamu maksud 3 peri itu? Tapi kamu ingat pesanku ya. Kamu nggak boleh mengupas kulit jeruk ini kalau nggak ada air di sekitar kamu. Atau kamu mau menyesal seumur hidup. Ah, itu gampang. Aku pasti bisa melewatinya. Ya. Baiklah, ayo kita pulang. Aku akan membantumu kembali ke adik penyihirku, supaya kamu cepat sampai dengan sapu ajaibnya. Makasih ya. Sebentar ya, aku akan merubahmu. Dengan begini, kamu akan cepat sampainya. Sekarang ambil burungnya. Baik, Ayah. Teman, kamu ada tugas. Bawa amplop ini ke bibi penyihir. Tapi ingat, jangan selapai nyasar pulangnya, ya. Hati-hati saudaraku. Bu. Bu. Bu di mana, Bu? Ibu. Kalian ribut saja terus. Duduk. Aduh, bau apa ini? Sepertinya ibu mendengar suara manusia. Aku juga mencium bau manusia, Bu. Bu, kalau aku sih mencium bau ini dari tadi. Tapi di mana ya? Tolong. Tolong aku. Kayaknya aku kenal sama suara ini, Bu. Tolong. Bu, sepertinya dari bawah topi ini deh, Bu. Sebentar. Bawa sini amplopnya.
Apa kabar, Ibu? Ini aku. Ternyata ini kamu, anakku. Tenang. Ibu akan mengembalikan wujud aslimu seperti semula. Terima kasih, Ibu. Kebetulan Ayah Kerdil mengirimku ke sini karena aku harus pulang lebih cepat. Ya. Ibu tahu anakku. Tapi apakah kamu sudah ketemu dengan 3 peri itu? Sudah, Ibu. Sekarang, jeruk-jeruk itu sudah ada di tasku. Baiklah, Ibu akan membantumu pulang lebih cepat. Anak-anakku, ada tugas untuk kalian. Sekarang juga kalian antarkan saudaramu ini ke Bibi Jin secepatnya. Baiklah kalau gitu. Kamu naik sapu terbang saya aja. Kamu akan bisa lebih cepat nyampe ke sananya. Dan aku akan menjagamu dari belakang. Oh, sekarang kami pamit dulu ya, Bu. Pergilah dengan saudaramu. Hati-hati di jalan. Silakan saudaraku. Hai. Sudah sampai kalian? Bu Jin, apa kabar? Kita semua di sini baik-baik saja. Bagaimana? Kamu sudah ketemu sama ketiga peri jeruk itu? Aku sudah menemukannya, tapi sekarang sudah di tasku. Bagus. Saya suka ngeliat kamu tersenyum. Tapi kamu jangan pulang sekarang ya. Lebih baik besok aja kamu pulang. Karena hari sudah larut sekali, ya? Baiklah kalau begitu, Bibi. Tugas kami sudah selesai. Kami pamit dulu ya. Hati-hati ya. Terima kasih ya semuanya. Dadah, Sepupu Penyihir. Terima kasih ya Ibu Jin sudah mengantarkan saya sampai di sini. Baiklah, Nak. Ibu akan mengawasi kamu dari sini ya. Iya, terima kasih ya Bu sekali lagi. Saya beruntung bisa ketemu Ibu Jin yang baik seperti ini. Jangan buat saya bersedih dong, Nak. Lebih baik kamu cepat-cepat pulang ya. Hati-hati di jalan ya, Nak. Mari Bu Jin. Iya. Katanya aku bakal ketemu sama 3 peri jeruk. Tapi kenapa yang aku bawa malah 3 jeruk? Kalau dilihat dari bentuknya, jeruk ini bagus banget. Apa benar di dalamnya ada peri jeruk? Aku jadi penasaran. Aku pengen lihat lah. Air, tolong. Aduh, tolong saya. Ambilkan saya air. Air? Di sini nggak ada air. Air, tolong air. Di sini nggak ada air. Hai. Halo, gadis.
Kemana ya dia? Tapi kamu ingat pesanku ya. Kamu nggak boleh mengupas kulit jeruk ini kalau nggak ada air di sekitar kamu. Atau kamu mau menyesal seumur hidup. Apa tadi tiga peri jeruk itu? Apakah itu salah satunya? Aku haus sekali. Tapi dari tadi aku berjalan, aku tidak menemukan mata air. Gimana aku harus mencari ya? Oh iya, aku kan masih punya persediaan air. Habis. Wah, ada jeruk. Kelihatannya jeruk ini seger. Aku buka saja. Air panas. Mas, tolong Mas. Beli airnya Mas. Panas. Air Mas, tolong Mas. Tunggu sebentar di sini ya. Aku cari air dulu. Panas. Ini air buatmu. Kemana perginya? Peri jerukku. Ini gara-gara kesalahanku lagi. Aku jadi penasaran. Aku pengen lihat kalau jeruk itu aku kupas, apa bener aku bakal ketemu dengan peri yang aku cintai. Air, aku haus banget. Air. Sebentar. Air, aku haus banget. Terima kasih ya. Terima kasih karena kamu udah ngasih aku air. Peri, kamu memang benar-benar cantik. Aku janji, mulai sekarang aku akan ikut kemanapun kamu pergi. Aku juga janji, aku akan membawamu ke hadapan orang tuaku. Ya? Ayo. Kenapa berhenti? Entah kenapa aku jadi khawatir. Karena aku harus membawa dirimu di hadapan orang-orang kampung di rumahku. Orang tuaku itu adalah orang tua yang sangat terpandang di daerah kampungku. Mereka sangat kaya sekali. Jadi aku harus membawamu dengan mobil ayah yang sangat mewah. Dan aku juga harus mengenakanmu sebuah gaun yang lebih indah daripada gaun yang ini. Kamu tunggu di sini dulu. Aku akan mengambil gaun yang lebih indah, ya. Di sebelah sini. Kamu bisa nunggu sebelah sini. Biar lebih indah, ya. Kamu pulang, Nak. Gali. Bu. Gali, kamu sehat, Nak? Alhamdulillah, baik-baik aja. Ibu kangen sekali sama kamu, Nak. Syukur. Gali nggak apa-apa. Gali baik-baik aja. Bu, Pak. Sekarang Gali sudah menemukan cinta sejati Gali. Dan Gali ingin
secepatnya untuk menikah. Hai, kamu ngapain di sini? Nama kamu siapa? Aku di sini lagi nungguin calon suamiku. Calon suamiku itu orang yang paling kaya di desa ini. Kamu cantik sekali. Bagaimana kalau kita ngobrol-ngobrol? Mari. Kamu kata lelah sekali. Bagaimana kalau kamu tidak di pangkalan saya? Nggak apa-apa. Kulitmu dan wajahmu, kenapa? Biasanya kalau terlalu lama di matahari, kulit aku memang suka berubah. Ya udah, sebaiknya kita cepat pergi dari sini. Ya. Iya. Tapi aku tidak peduli kok. Yang paling penting, kamu tetap peri yang aku cintai. Dia menyangka aku gadis cantik itu. Gimana kalau dia tahu kalau aku bukan peri jeruk kayak yang dia kira? Nanti, aku akan kenalkan kepada kedua orang tuaku. Dan kita akan secepatnya menikah. Nah, ini dia. Ini gaun yang aku bilang tadi. Cantik bukan? Kamu serius? Kamu mau nikah sama wanita yang jelek seperti saya? Kamu itu cantik sekali. Aku tahu kok keaslian wajah kamu. Aku yakin, lambat laun, hitam yang ada di wajah kamu itu pasti akan kembali normal lagi. Dan kamu akan cantik seperti pertama kali aku lihat. Ayo. Pak, Bu, Kali. Kali. Iya. Jadi, ini wanita ingin kamu nikahi? Kali? Iya. Ini gadis yang ingin aku nikahi. Ini yang aku maksud peri jeruk. Ini satu-satunya gadis yang paling aku cintai. Dan paling cantik yang pernah aku lihat. Kalau Bapak sama Ibu ngelihat di sebelah kanannya ada yang hitam, itu cuma sementara aja. Nanti juga sembuh lagi kok, dan bakal cantik lagi.
Ini adalah saat yang paling aku tunggu dari dulu. Menikah dengan laki-laki seperti kamu. Sama-sama sayang. Aku juga udah lama pengen punya keinginan untuk nikah sama kamu. Permisi, Pak. Kamu? Saya cuma mau tanya, gimana keadaan Gali? Dan Gali ada di dalam, dia baik-baik saja. Dia sudah menikah dengan gadis pilihannya. Kok burung bisa ngomong ya? Burungnya siapa? Loh. Ya ampun. Ini pohon kenapa jadi begini? Pak Saman? Ya, Den. Ini kenapa daun dari pohon ini semuanya layu, Pak? Apa Pak Saman tidak merawatnya? Oh, saya selalu merawatnya setiap hari, Den. Tapi, Den, ada burung aneh berwarna orange yang buat pohon jadi layu begini. Burung berwarna orange yang aneh? Iya, Den. Ajaibnya lagi, itu burung bisa ngomong. Dia kalau kesini selalu nanyain Den Gali sama istri. Tapi kalau saya jawab, dia terus pergi. Dan ninggalin pohon jadi begini. Jadi layu begini, Den. Pak Saman, lem aja semua daun yang ada di pohon ini. Saya pengen lihat burung seperti apa yang bermaksud. Dah, kamu daun yang terakhir. Gimana keadaan Gali hari ini? Nah, kamu burung. Dan Gali dan istrinya baik-baik saja. Tapi sekarang tuh dia ingin sekali ketemu sama kamu. Dan Gali! Den! Den! Oh, ternyata kamu yang selama ini membuat pohon dan daun-daunku layu. Gali? Tuh, kan Den? Benar kan saya bilang? Burung ini bisa ngomong. Seperti yang bilang, burung itu bisa bicara. Oh, jadi kamu burung yang bisa bicara itu. Kamu tahu dari mana namaku? Berarti sekarang aku harus membunuh burung itu sebelum dia merusak semua kebahagiaanku. Mas Gali! Mas Gali! Kamu nggak apa-apa? Kamu kenapa, sayang? Nggak tahu. Tiba-tiba badanku nggak enak. Sakit banget. Kamu tunggu di sini dulu. Aku coba panggil dokter ya. Makasih ya.
Kepalaku sakit banget. Kepalaku sakit ngeliat banyak orang. Maaf. Kalau bisa sebaiknya semuanya tunggu di luar. Karena kayaknya dia sedikit terganggu dengan keadaan orang di sekitarnya. Dok, tolong sembuhin ya dok ya. Iya ya Mas Gali. Saya akan berusaha menyembuhkan istri Anda. Iya dok, permisi dulu. Ayo nah, mari dok. Mari. Dokter jangan khawatir. Saya cuma butuh bantuan dokter sedikit aja. Bantuan apa? Tolong dokter bilang sama mereka kalau saya sakit parah. Dan obatnya cuma satu. Saya harus makan daging burung yang bisa bicara dan bulunya berwarna orange. Dokter mau kan tolongin saya? Soalnya saya pengen banget makan daging burung itu. Dan kalau bilang sama suami saya, nggak akan boleh. Oh, jadi ini semua hanya karena itu. Sampai kamu pura-pura sakit segala? Bisa kalau nggak dengan cara seperti ini, suami saya nggak akan ngasih burungnya untuk saya. Ya, baiklah. Saya akan bantu kamu. Terima kasih dok. Ya. Penyakitnya memang sangat parah. Sebetulnya yang dia butuhkan itu cuma satu, yaitu burung yang bisa berbicara, yang bulu-bulunya berwarna oranye. Nah, kebetulan Pak, saya sudah menangkap burung yang Bapak maksud itu. Bisa bicara dan berwarna oranye. Nah, ada di sini sekarang. Kalau begitu, lekas berikan kepada dia untuk segera dimakan. Karena cuma itu satu-satunya cara yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Pak Saman? Pak Saman? Iya, Den. Pak, tolong bawakan burung yang berwarna oranye dan bisa bicara itu kemari, Pak. Baik, Den. Burung ini, Pak, yang Bapak maksud. Iya, betul sekali. Burung yang seperti itu ya. Oh, Pak Saman, sekarang panggang burung ini dan berikan sama istri saya. Nggak sayang, Den. Karena ini satu-satunya cara supaya istri saya bisa sembuh. Baik, Den. Kamu tenang aja, sayang. Sekarang burung darahnya lagi dimasak. Sebentar lagi juga datang, ya? Jadi burung itu udah dimasak? Kamu sabar, ya? Den, misi Den. Nih, daging burungnya, Den. Udah matang ya? Ini dia. Sesuai dengan pesanan yang kamu mau, kan? Airnya taruh situ aja, ya? Iya, Den. Nih, daging burung yang kamu pesen. Kamu yakin ini daging burung itu? Yakin. Pembantu nggak mungkin salah kan ngegorengnya. Ini kan buru bulung ajaib itu.
pasti bisa bawa berkah. Burungnya aja bisa ngomong. Lebih baik aku simpan. Bulu burung ini benar-benar bagus. Lebih baik aku simpan saja. Mudah-mudahan bisa bawa berkah dan bawa rezeki. Saya nggak pernah beli buah dan masak sebelum berangkat kerja. Siapa ya? Orang baik yang menyediakan ini semua. Bisa diminum nggak ya? Sayang, kenapa wajah kamu nggak pernah berubah? Kayak udah dari sananya aja. Galih, apa kamu sudah benar-benar mantap? Kalau istri kamu itu memang benar orangnya, kenapa sampai sekarang belum ada tanda-tanda perubahan? Pak, tolong. Bapak jangan membuat aku semakin ragu. Waktu aku tinggalkan dia di atas pohon, dia terlihat cantik kok. Bahkan sangat cantik. Tapi waktu aku ingin menjemputnya, entah kenapa ada perubahan. Ada tanda kehitaman di pipinya. Bapak yakin ada kesalahan di balik semua itu? Jangan-jangan ada yang salah kali. Ya sudahlah, Pak. Lebih baik Bapak tidur saja. Kalau difikirkan, apa mungkin peri jerukku itu bakal meninggalkanku dan tidak akan kembali lagi? Ya kan? Iya ya. Kamu benar juga. Buat apa dia pergi meninggalkan kamu? Kamu ke dalam dulu ya. Loh, peri jeruk, ngapain kamu di sini? Loh, itu pipi kamu udah sembuh?
Maafin saya, Pak. Saya nggak bermaksud apa-apa. Saya cuma mau ngebantuin Bapak aja kok. Cuma itu aja. Kenapa kamu membantu saya? Karena Bapak telah menolong saya. Menolong? Iya, menolong. Bapak telah membawa saya ke sini dan akhirnya saya tinggal bersama Bapak. Saya nggak ngerti. Dan saya tidak pernah membawa kamu ke sini. Tolong jelasin apa maksud kamu. Begitulah ceritanya, Pak. Dan akhirnya Bapak membawa saya ke sini dengan wujud bulu saya. Ya udah, kamu jangan sedih ya. Saya akan berusaha menolong kamu untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu jangan khawatir, ya? Terima kasih ya, Pak. Terima kasih banyak. Den. Saman. Den. Den Gali kalau saya undang makan malam di rumah saya, Den Gali mau? Ya tentu saya mau dong, Pak. Ya sudah, kalau begitu nanti malam saya datang bersama istri saya, ya? Tapi maksud saya jangan, Den. Kenapa sih mereka bisik-bisik segala? Emang kenapa begitu? Nggak apa-apa sih, tapi lebih baik Aden datang sendiri aja. Janji ya? Kayaknya ada yang nggak beres. Ya sudah, kalau begitu saya datang sendirian aja. Ya. Terima kasih, Den. Sama-sama, Pak. Saman? Mau ngapain Mas Gali ke rumah Pak Saman? Apa sih yang mereka omongin? Den Gali, sebelum kita makan malam, saya akan memperkenalkan Den Gali dengan seseorang. Seseorang? Ya. Siapa dia, Pak? Pasti Den Gali lebih mengenal daripada saya. Sebentar ya. Anakku. Gali. Berjeruk. Kamu kemana aja? Aku nyariin kamu. Pokoknya kamu harus ngejelasin semuanya, ya? Ceritanya panjang. Tapi aku seneng. Akhirnya kamu balik lagi. Brengsek. Ternyata perempuan pengacau itu masih hidup.
Gali lagi. Apa urusanmu? Sekarang adalah menjadi urusanku, karena Gali adalah titisanku dan sekarang menjadi tanggung jawabku. Siapa kamu sebenarnya? Aku adalah peri suci. Persetan dengan kamu. Kiat! Ajar! Para hadirin sekalian, terima kasih banyak atas kedatangannya. Karena pada malam yang berbahagia ini, putra saya Gali akhirnya menemukan seseorang yang selama ini dia idam-idamkan, yaitu peri jeruk. Mari kita beri selamat kepada kedua mempelai.